Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nailaiti Samgalsan dengan NIM H05121101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistik 1 dengan judul Pemodelan Robah Spatial Error Model Random Effect dengan Generalized M Estimator. Studi kasus Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2022. Adapun pembimbing utama pada penelitian ini yaitu Bapak Dr. Andes Raupang MSI. Pokok pembahasan pada penelitian ini yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Regresi linier merupakan metode statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen dengan asumsi bahwa koefisien regresi bersifat konstan pada seluruh pengamatan, meskipun banyak digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Regresi linier sederhana kurang efektif dalam menangani data yang kompleks, terutama yang melibatkan dimensi waktu dan spasial. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, regresi data panel digunakan karena mampu menggabungkan data lintas waktu atau time series dan antar individu atau cross-section, sehingga dapat menghasilkan dinamika perubahan dan variasi antar unit observasi secara lebih akurat. Regresi data panel terdiri dari tiga pendekatan utama. Yang pertama Common Effect Model, yang kedua Fixed Effect Model, dan yang terakhir Random Effect Model. Penelitian ini menggunakan REM karena mengasumsikan variasi antar wilayah bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen, sehingga cocok untuk fenomena sosial jangka panjang. Namun, ketika data mencakup wilayah yang berdekatan secara geografis, sering terjadi keterkaitan spasial yang menyebabkan error menjadi heterogen. Oleh karena itu, model panel perlu dikembangkan ke dalam model panel spasial yang mempertimbangkan efek spasial dalam analisis. Analisis data panel digunakan untuk memahami pola hubungan antar wilayah berdasarkan karakteristik dan lokasi geografis. Ketika terdapat ketergantungan antar wilayah, pendekatan area digunakan untuk memodelkan data. Salah satu model yang umum dipakai adalah spatial error model yang menangkap efek spasial pada komponen error akibat faktor yang tidak teramati, sehingga error di suatu wilayah dapat berkorelasi dengan error wilayah di sekitarnya. Model spasial error dengan random effect kemudian dikembangkan untuk mengakomodasi ketergantungan spasial, perbedaan antar wilayah, dan dimensi waktu. Model ini kemudian cocok untuk menganalisis IPM yang dipengaruhi oleh variasi wilayah dan perubahan dari waktu ke waktu. Pada pemodelan regresi spasial data panel seperti SEMRE, salah satu permasalahan yang dapat muncul adalah adanya pencilan atau disebut juga dengan outlier. Deteksi outlier dilakukan dengan statistik De Vits yang mengukur pengaruh observasi terhadap hasil model. Observasi dengan De Vits melebihi batas dianggap outlier karena memiliki error yang besar dan leverage yang tinggi. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan regresi robust yang tahan terhadap pengaruh outlier. Regresi robust bertujuan menghasilkan estimasi parameter yang tetap akurat meskipun terdapat outlier. Salah satu pendekatannya adalah Generalized M Estimator atau disingkat juga dengan GM Estimator, yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan dari M Estimator dalam mendeteksi outlier pada variabel independen. GM estimator menggunakan pembobot berdasarkan variabel independen untuk mereduksi pengaruh observasi ekstrem dengan leverage yang tinggi. Pendekatan ini membuat estimasi parameter SEMRE lebih stabil meskipun terdapat outlier secara spasial maupun secara temporal. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk membentuk model robust spatial error model random effect dengan GM estimator untuk mengetahui faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi IPM di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa tren peningkatan IPM nasional dari tahun
dari tahun 2018, yaitu 71,39 menjadi 72,91 pada tahun 2022. Namun, peningkatan ini tidak merata antar wilayah. Provinsi seperti DKI Jakarta memiliki IPM yang lebih tinggi, berkisar di atas 80-an, sedangkan Papua jauh lebih rendah dengan angka 60-an. Ketimpangan ini kemudian mencerminkan adanya ketergantungan spasial dan efek panel akibat variasi antar provinsi dan waktu. Perbedaan signifikan ini mungkin saja dapat memunculkan outlier yang perlu diidentifikasi agar hasil estimasi model tetap akurat. Adapun penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Andini dan Wahida pada tahun 2023 yang membandingkan model SEMRE dan SARRE. Model SEMRE memberikan hasil AIC dan BIC terkecil. Yang kedua oleh Amalina dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang menggunakan model Robust Spatial Darwin Model dengan fixed effect dan meningkatkan akurasi model serta menangani outlier dan heteroskedastisitas. Yang ketiga oleh Maharani pada tahun 2024 yang menggunakan model robust spasial autoregresif dan terbukti menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan nilai AIC yang lebih rendah daripada model klasik. Yang terakhir, Said Dek dan kawan-kawan pada tahun 2024 membandingkan MM dan GM estimator pada model regresi linear dan hasilnya GM estimator menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan nilai AIC yang lebih rendah. Batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, yaitu data IPM pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Yang kedua, fungsi pembobot yang digunakan pada regresi robust adalah SQP. Yang ketiga, matriks pembobot spasial yang digunakan berbasis K-Nair-Snakeburst atau disebut juga dengan KNN yang ditentukan berdasarkan kedekatan geografis antar provinsi atau disebut juga dengan jarak Euclidean. Yang terakhir, penentuan model regresi terbaik berdasarkan nilai koefisien determinasi atau disebut juga dengan R-square dan nilai RMSE. Tujuan penelitian ini yang pertama, mendapatkan model spatial error model random effect dan robust spatial error model random effect. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi IPM di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022 berdasarkan model robust spatial error model random effect. Manfaat penelitian ini yang pertama menambah informasi mengenai pemodelan robust spatial error random effect menggunakan GM estimator dan pembobot spasial berbasis KNN dalam menganalisis IPM di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Menambah wawasan pembaca dalam mengembangkan analisis regresi panel spasial menggunakan model robust spatial error random effect model pada berbagai studi kasus, khususnya pada studi kasus IPM. Yang terakhir, menyediakan informasi yang dapat dijadikan referensi oleh instansi terkait dan masyarakat umum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Adapun landasan teori dari penelitian ini, yang pertama regresi data panel, kemudian pemilihan model data panel, random effect model, regresi spasial, matriks pembobot spasial, uji dependensi spasial, kemudian Lagrange multiplier, regresi spasial data panel, estimasi parameter model spasial data panel, pengujian model regresi, ukuran kebaikan model, pendeteksian pencilan, regresi robust, robust spasial error model dengan random effect, dan yang terakhir membahas mengenai variabel dependen dari penelitian ini yaitu indeks pembangunan manusia. Metodologi penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS yang dipublikasikan langsung melalui situs resmi BPS. Data yang digunakan berbentuk data panel dengan 170 observasi, terdiri dari data time series selama periode 2018 sampai dengan 2022, serta data cross-section dari 34 provinsi di Indonesia. Variabel penelitian yang digunakan variabel dependen yaitu IPM. Kemudian terdapat 5 variabel independen yang digunakan. Yang pertama laju pertumbuhan PDRB, angka harapan hidup rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan yang terakhir PDRB per kapita. Metode analisis yang pertama melakukan eksplorasi data
Selanjutnya, melakukan pemodelan data panel menggunakan uji Coe, kemudian uji Hostman, kemudian dihasilkan model panel terbaik yaitu random effect model, kemudian dilakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multiko, dan uji homoskedastisitas. Kemudian melakukan pembentukan matriks pembobot spasial menggunakan KNN, kemudian melakukan pengujian autokorelasi spasial menggunakan Aimoran, kemudian uji efek interaksi spasial menggunakan uji Lagrange multiplier. Kemudian dihasilkan model spasial panel terbaik yaitu spatial error model random effect, kemudian melakukan identifikasi variabel yang signifikan pada model spasial error model random effect, kemudian melakukan deteksi pencilan menggunakan nilai De Vits pada model spasial error model random effect. Kemudian melakukan estimasi parameter robust SEM-rate, kemudian melakukan evaluasi kebaikan model menggunakan R-square dan RMSE, kemudian melakukan tahap terakhir yaitu interpretasi model akhir dari R-SEM-rate. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.